Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah pastry dengan kode mata kuliah BG206. Perkenalkan, saya Nia Lestari, merupakan dosen pengampu mata kuliah pastry. Mata kuliah pastry ini merupakan mata kuliah keahlian program studi pendidikan tata boga. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar, tujuan, ruang lingkup pastry, jenis-jenis produk pastry sesuai dengan resep standar, macam-macam bahan, kriteria macam-macam bahan, fungsi dan sifat bahan, peralatan serta cara pemeliharaannya dalam pembuatan produk pastry, kemudian kriteria kontrol porsi dalam produk pastry, metode pembuatan produk pastry, serta faktor kegagalan yang menyebabkan kegagalan dalam produk pastry, serta tata cara penyimpanan produk pastry dan pengemasan produk pastry. Materi pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar, tujuan, serta ruang lingkup pastry, kemudian jenis produk pastry, cara memilih bahan, fungsi dan sifat bahan, alat dan cara pemeliharaannya, kriteria kontrol porsi dalam produk patisserie, metode pembuatan dan faktor kegagalan dalam pembuatan produk pastry, serta tata cara penyimpanan dan pengemasan produk pastry. Tahap penguasaan mahasiswa yaitu selain evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, juga evaluasi terhadap tugas, diskusi, latihan di lab, kemudian kehadiran dan melalui praktikum di laboratorium. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Wah, cerah-cerah ya hari ini. Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Hadir, Ibu. Oke, ya ini kita cek kehadirannya. Sebagai PJ, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, hadir semua ya. Baik, mahasiswa hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silahkan PJ untuk memimpin doa. Oke, untuk minggu kemarin, ada yang masih ingat kita belajar apa saja? Oke, Syifa. Kita belajar tentang konsep dasar, tujuan, dan ruang lingkup pastry. Oke, terima kasih Syifa. Betul. Kemudian ada yang masih ingat tujuan dari produk pastry sendiri itu seperti apa? Ada apple pie, Bu. Oke, produk salah satunya adalah apple pie ya. Oke, bagus Rana. Kemudian dari ruang lingkup itu sendiri ada apa saja? Saya Ibu. Silahkan. Untuk produknya drop batter itu ada cake, kalau pour batter ada waffle, soft dough ada roti, dan stiff dough ada pie. Silahkan. Izin menambahkan dari yang amal, tadi untuk klasifikasinya itu ada adonan batter yang terdiri dari drop dan pour, serta adonan dough yaitu soft dan stiff. Oke, terima kasih Syifa. Kemudian Amalia. Baik, untuk pertemuan yang kemarin Ibu rasa sudah mengingat semuanya ya. Nah, mari kita melanjutkan kepada pertemuan hari ini ya. Kita berlanjut kepada pertemuan hari ini, yaitu jenis dan klasifikasi dari produk pastry. Ya, baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan klasifikasi produk pastry, kemudian mengidentifikasi jenis produk pastry berdasarkan kriteria adonan, kemudian menguraikan karakteristik produk pastry. Ya, baik. Ini adalah harapan dari pembelajaran hari ini. Kemudian kita mereview sebentar ya. Di sini bahwa patisserie itu adalah merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan, kemudian penyajian makanan. Tidak hanya pengolahan ya. Jadi selain pengolahan itu adalah penyajian makanan juga gitu. Nah, khususnya mengolah dan menyajikan berbagai jenis kue gitu untuk pastry ini sendiri. Nah, pastry itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, kemudian dari kata apa? Dari kata patisserie ya, patisserie yang artinya kue-kue gitu. Paham sampai di sini?
Oke, nah kemudian ada ruang lingkupnya seperti yang tadi, ada kue oriental dan kontinental apa saja. Oriental itu dia adalah kue-kue Indonesia, ya. Kemudian untuk kue kontinental itu ada yeast product, kemudian bread, cakes gitu ya, icing, cookies, pastry, cream, kemudian puding dan semacam dessert lainnya seperti candy, kemudian ada frozen dessert seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar ini tentang jenis-jenis klasifikasi dari adonan pastry itu sendiri apa saja. Nah, ini adalah petanya ya, mapnya, bahwa klasifikasi produk pastry ini berdasarkan adonan itu, bahwa bakery and pastry product itu dibagi menjadi dua ya di sini. Jadi ada batter, kemudian ada dough. Kemudian di sini batter sendiri ini dibagi kembali menjadi pour batter dan drop batter. Nah, kemudian yang dough ini dibagi juga menjadi dua klasifikasi, ada stiff dough dan soft dough gitu. Ya. Nah, produk-produk di sini jenis-jenisnya ini adalah merupakan pengetahuan yang dasar ya. Karena nanti produk-produk ini akan kita kembangkan gitu, akan kita kembangkan si produk pour batter itu nanti menjadi hidangan apa gitu ya. Kita akan belajar lebih lanjut. Nah, yang tadi dua istilah tadi, istilah pastry dough gitu ya. Pastry dough itu adalah istilah adonan keras. Nah, pastry dough itu adonan yang digunakan berbagai produk pastry gitu ya, yang variatif seperti pie dough, kemudian ada short dough, kemudian apalagi ada puff pastry ya, puff pastry, Danish pastry gitu ya. Itu untuk yang klasifikasi adonan keras. Nah, kalau misalkan yang tadi yang batter, ada pastry batter, artinya adalah adonan lunak gitu. Adonan lunak ini seperti adonan crepe, kemudian pancake, waffle. Kalian pernah makan waffle? Pernah. Nah, itu adalah bagian dari jenis produk pastry dengan klasifikasi batter, drop batter gitu. Kemudian ini membuat produk pastry atau dessert klasik maupun kontemporer ya. Jadi ini adalah basic untuk pengembangan produk selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Ada batter. Batter ini tadi seperti yang Bunia sampaikan ada dua klasifikasi ya. Ada pour batter, ada drop batter gitu. Nah, batter ini dia merupakan adonan yang konsistensinya cair gitu. Makanya disebut istilah pastry cair gitu ya, adonan yang lunak tadi. Nah, kemudian pour batter ini dia adalah adonannya cair, kemudian dapat dituangkan dengan mangkuk ya, atau kemudian di sini biasanya proporsinya itu adalah proporsi adonannya itu antara cairan dan tepung itu adalah 1:1, artinya sama gitu ya, sama. Nah, kemudian kalau drop batter ini sama, dia bisa dituangkan gitu ya, bisa dituangkan dengan menggunakan mangkuk atau misalkan sendok gitu ya. Nah, akan tetapi di sini perbandingan proporsi dari antara tepung dan cairan berbeda. Salah satunya di sini adalah produk cake gitu ya. Nah, produk cake. Kalau yang tadi pour batter itu contohnya seperti apa? Seperti crepe. Nah, mild crepe ya. Mild crepe itu sangat booming ya. Nah, jadi kalau dulu crepe itu dilipat-lipat gitu ya. Hanya dilipat saja gitu. Kalau sekarang ditumpuk, itu metodenya ditumpuk. Mild crepe itu yang lebih pengembangan. Jadi banyak sekali produk yang memang itu berkembang gitu. Nah, kemudian contohnya kalau drop batter itu adalah dia cake gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, melihat adonan, ciri-cirinya ya, visualisasi dari adonan pour batter dan drop batter. Kalau pour batter dia cair, encer gitu ya. Jadi kalau dituangkan mengucur gitu. Nah, kalau yang drop batter dia dituangkan tidak putus tapi konsistensinya agak kental
Contoh adonan cake ya. Kalian suka buat cake di rumah? Suka ya. Nah, gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi kemudian ada waffle gitu ya. Bahkan kalau sekarang ada adonan yang croffle ya. Nah, itu beda lagi nanti. Itu adonan pengembangan. Nah, kemudian di sini contoh pour batter yang non yeast. Non yeast itu artinya adalah yang dia tidak menggunakan ragi, betul. Jadi di sini ada crepe, mild crepe gitu ya. Nah, ini crepe di sini juga ada yang asin, ada yang manis gitu. Kalau misalkan yang manis berarti dengan isiannya manis gitu ya. Kalau asin dia bisa menggunakan kondimen-kondimen yang memang itu asin seperti keju, kemudian smoked beef, jagung ya, dengan mayones dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang ini ada yang menggunakan yeast tadi, yang menggunakan yeast. Pour batter yang sifatnya menggunakan yeast itu contohnya adalah dia adonannya cair akan tetapi menggunakan pengembangan ya, menggunakan baking powder misalkan. Nah, di sini contohnya adalah waffle, kemudian pancake gitu. Dia tidak tipis. Kita bisa membayangkan adonan crepe itu dia tipis ya. Kalau adonan yang pour batter yang dengan menggunakan yeast itu adalah dia agak empuk ya gitu. Nah, ini adalah contohnya yang menggunakan yeast. Nah, kalau misalkan kalian membayangkan adonan pour batter, nih, pour batter itu misalkan yang terbayang itu seperti adonan apa kalau di rumah? Kayak adonan pisang goreng. Nah, betul. Contoh, kalian suka bikin pisang goreng di rumah. Nah, itu adalah adonan pour batter. Hanya kalau pisang goreng itu klasifikasinya itu adalah masuk ke yang Indonesia ya, kalau kita belajarnya yang kontinental. Oke, nah ini drop batter contohnya adalah cake yang tadi ya, jadi adonannya kental. Nah, kemudian selain yang tadi drop batter, kalau drop batter tadi non yeast cake ya, kalau yang ini dia menggunakan yeast, menggunakan pengembang, contohnya adalah muffin. Jadi ditambahkan baking powder di dalamnya gitu. Ditambahkan pengembang. Nah, ini contohnya adalah contoh produk dari drop batter. Jadi untuk yang drop batter ya, drop batter itu adonannya dia adalah kental. Cara pengadukannya itu bisa menggunakan balon whisk atau menggunakan mixer. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya tidak overmix adalah pada saat proses pengocokan ya, pengocokannya. Jadi ketika cake itu dikocok terlalu lama, maka dia akan turun kembali. Jadi adonannya sudah naik, nah tapi kelamaan dikocok, nah nanti turun lagi gitu. Nah, artinya ketika adonannya itu sudah mengembang, harus segera dibakar. Jadi ketika adonan cake itu sudah jadi, jangan sampai disimpan terlalu lama dan jangan sampai terlalu diaduk. Nah, jadi proses pengadukan itu juga menyebabkan overmixing sehingga adonannya yang sudah naik maka nanti akan turun kembali. Bagaimana, paham Ainil? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ini adalah dough. Dough tadi apa? Adonan keras. Nah, adonan keras di sini kita bisa lihat ya. Kita lihat di sini adonan keras, bahwa adonan keras ini adalah adonan tegar yang kadang-kadang elastis. Jadi tidak semua adonan dough ini adalah dia elastis, ya. Nah, kadang-kadang elastis dibuat dari tepung dan air dengan perbandingan tepung lebih banyak daripada airnya gitu. Nah, ada klasifikasinya, ada soft dough di sini dan ada stiff dough, ya. Jadi adonan klasifikasi yang soft dough ini adalah diuli, diadonin. Kalian suka bikin donat? Nah, kalau membuat donat itu kan diuli ya, dibegitu gitu kan. Nah, sampai elastis. Kemudian ditegakkan itu tidak ketika ditegakkan itu akan jatuh ya. Jadi gitu lagi gitu. Ketika diangkat gitu ke bawah lagi. Ini contohnya adalah contoh dari produk soft dough ini adalah
bread ya, aneka roti, aneka rotian. Kemudian ada pizza, contoh, dan donat gitu. Kemudian ada lagi, contoh misalkan aneka pastry itu seperti yang termasuk dough ini adalah puff pastry, Danish pastry gitu ya, croissant gitu. Nah, termasuk di sini. Nah, kemudian yang di sini stiff dough. Ada klasifikasi lagi stiff dough di sini. Kalau stiff dough ini adalah ketika kita menguleni ya, adonan diuleni itu ketika ditegakkan itu tidak akan jatuh. Jadi kaku gitu. Nah, kaku. Ini contohnya adalah pada cookies. Ya, contohnya adalah pada cookies, kemudian pie, kemudian tartlet gitu. Ya. Nah, sampai sini mengerti? Mengerti ya? Jadi ini setiap klasifikasi adonan itu dia punya ciri khas tersendiri. Nah, kemudian ini contoh dari tampilan adonan dari soft dough dan stiff dough. Nah, kalau ini tuh, ini kan dia elastis ya. Elastis. Kalau ini dia kaku, beremah gitu. Contohnya ini gitu. Contoh penampilan dari adonan. Nah, kita lihat contoh produk pastry berdasarkan adonan stiff dough itu apa? Ini contohnya. Jadi yang tadi kalau stiff dough itu dia kaku ya. Kaku biasanya disebutnya juga adonan pasir. Nah, contohnya adalah apa? Ada yang ingin menyebutkan? Amal? Oke, ada fruit tartlet. Kemudian apa lagi? Cookies, betul? Pie. Ya, jadi produk-produknya adalah cookies, pie ya, aplikasinya gitu. Kemudian tartlet. Nah, oke. Kemudian ini adalah bagian dari produk stiff dough itu, contohnya tadi yang disampaikan oleh Amal ya. Itu klasifikasinya termasuknya short pastry. Itu merupakan jenis pastry yang paling sederhana di sini ya, karena dia terbuat dari tepung terigu, lemak, gula, kadang-kadang dengan garam dan air gitu ya. Nah, itu kemudian dicampur. Itu langsung dicampur berbarengan, hanya prosesnya adalah tidak menggunakan tangan ya. Jadi dicampurnya itu kalau bisa dengan menggunakan balon whisk, karena perlakuan tangan itu akan mempengaruhi kualitas dari adonan gitu. Nah, yang ini soft dough. Ini adalah bagian dari contoh soft dough ya. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau membuat sebuah usaha gitu ya, ini adalah bagian-bagian banyak ya gitu dari klasifikasi adonan ini menjadi apa gitu, banyak. Ini ada soft dough di sini ada produk donat gitu, kemudian roti gitu ya, ada roti tawar, kemudian ada roti manis, ada roti sobek gitu. Baik, jadi adonan kalis ya, adonan kalis itu jadi yang dinamakan adonan soft dough itu dia ketika diuleni kalis. Nah, kalis itu adalah ketika kita menguleni si adonan itu ketika diambil ya, kemudian diratakan seperti ini, dia akan membentuk sebuah lapisan yang tidak putus gitu. Oke, begini tampilan dari adonan kalis. Jadi ketika kita rentangkan si adonan itu, dia membentuk lapisan yang tipis tapi tidak sobek gitu ya. Paham Rana ya? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini pastry ya, dalam penyajiannya itu menggunakan hiasan atau dekorasi hiasan. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kue ya. Dalam hal apa? Penampilan tentunya, jadi lebih cantik, rasa untuk supaya enak gitu ya. Karena itu hubungannya kalau kita melihat sebuah hidangan ketika cantik pasti wah gitu kan, tertarik untuk makan gitu. Nah, kemudian ada rupanya gitu, kemudian bentuknya juga gitu. Kadang kalau misalkan bentuknya
ada yang bentuk bulat, kemudian segitiga dan lain-lain. Nah, kemudian menjadi pusat perhatian. Jadi ada hiasan itu menjadi pusat perhatian sehingga orang melihatnya itu sangat jadi tertarik gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya adalah ketika dihias itu menggunakan apa saja, bisa menggunakan icing. Contohnya adalah menggunakan buttercream misalkan ya, yang umum dipakai itu adalah buttercream, itu kemudian apalagi contohnya misalkan ada marzipan, gimana? Whipped cream, betul. Ya, seperti itu. Jadi untuk supaya lebih cantik. Nah, untuk sekarang Bunia ingin memperlihatkan sebuah media untuk refreshment kita, ya. Media tentang klasifikasi dari jenis-jenis produk pastry ini. Baik, kita lihat sama-sama ya. Soft dough adalah aneka produk bread seperti roti manis, roti tawar, donat, pizza, juga aneka pastry seperti puff pastry, jenis pastry, dan pastry. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Baik. Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, jadi media tadi memperjelas apa yang kita pelajari hari ini. Nah, baik, untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah kita akan berdiskusi, ya. Berdiskusi, waktunya 3 menit untuk berdiskusi kali ini, oke. Ini adalah rambu-rambunya, ya. Rambu-rambunya Bunia ingin menyampaikan bahwa kalian nanti akan diberi lembar kerja, ya, untuk didiskusikan. Kelompoknya jadi 4 kelompok saja ya, 4 kelompok. Kemudian nanti diskusi ini setelah mempelajari tadi jenis-jenis produk pastry berdasarkan klasifikasi adonan. Nah, kalian buat sebuah kajian ya untuk pengembangan produk gitu ya, pengembangan produk dari setiap masing-masing item dari jenis klasifikasi adonan tadi, produknya jadi apa gitu ya. Nah, ini Bunia sudah mempersiapkan untuk proses pengerjaannya. Silahkan untuk dibagi kelompok, bisa berhitung saja ya supaya cepat. Siap? Oke, kita berhitung dari sini berarti ya. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Nah, dibagi berarti, oh mohon maaf. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi gabung kelompok 1 dengan kelompok 1, nomor 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke. Silakan membentuk kelompok. Ya. Ini apa contohnya? Contoh hidangannya. Kalau tadi kan secara umum cake gitu ya. Nah, si cake itu apa misalkan? Nah, betul. Kira-kira apa gitu. Ya, silakan. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk klasifikasi dari jenis pastry dari pastry power itu ada crepes manis seperti mild crepes matcha dan mild crepes red velvet. Untuk crepes yang lainnya seperti crepes Nutella, crepes dengan mixed fruit atau crepes dengan jam. Untuk crepes asinnya juga kita menuliskan ada chicken crepes dan cheese crepes. Selanjutnya untuk yang drop batter itu ada produk dari banana cake, sponge cake, marmer cake, black forest, cream puff, eclair dan pancake. Selanjutnya untuk dari stiff dough itu ada pineapple pie, apple pie, fruit tartlet, lemon tartlet, dan pandan tartlet. Dan yang terakhir itu yang soft dough ada seperti roti manis, roti abon, roti gulung, Danish pastry, cinnamon roll, dan pizza. Oke. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, oke. Di kelompok kami pancake itu ada di pour butter ya, dan sedangkan di kelompok sebelumnya itu ada di drop butter. Nah, untuk jenis-jenis pancake-nya itu ada kayak seperti strawberry pancake, blueberry pancake dan lainnya. Untuk sisanya itu sama semua. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, kalian sudah bisa menyimpulkan juga, kesimpulannya sudah tepat, betul sekali. Tadi intinya adalah tadi dari segi produk klasifikasi itu sendiri memiliki pertama karakteristik yang
berbeda masing-masing ya. Kemudian dari produknya juga memiliki karakteristik produk yang berbeda. Contoh salah satunya yang tadi disampaikan oleh Rana itu adalah salah satunya saja. Akan tetapi masih banyak lagi produk-produk yang lain. Salah satu yang didiskusikan oleh kalian tadi, ya. Baik, sampai sini sudah paham ya? Paham, baik. Kalau sudah paham, nah berikutnya adalah Bunia ingin memberikan tugas untuk minggu depan, ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang bahan-bahan dan fungsi bahan dalam produk pengembangan produk patisserie, ya. Nah, tugasnya adalah kalian melakukan kajian literatur, bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan produk pastry, ya. Nah, salah satunya harus dilengkapi dengan fungsi, ya. Bahannya apa, kemudian fungsinya apa. Kita akan lanjutkan pertemuan mata kuliah pastry ini minggu depan, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin dari Bunia dicukupkan sampai di sini dulu, ya. Kita akan melanjutkan minggu depan. Untuk penutup dari pertemuan hari ini kita berdoa untuk menutup pembelajaran, ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunia cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dokumentasi video proses pembelajaran mata kuliah pastry pada program studi pendidikan Tata Boga. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian